Selamat pagi anak-anak Sanmari semuanya. Perkenalkan, nama Miss Niputu Sri Agustini. Kalian bisa memanggil Miss Agustin, Miss Wali kelas 5A. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama Miss Nika Dek Suwardani, biasanya dipanggil dengan sebutan Miss Kadek. Miss Kadek adalah wali kelas 6A. Nah, anak-anak, pada materi MPLS hari kedua, Miss Kadek dan Miss Agustin akan mengisi materi MPLS yang kedua ya, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, untuk materi pertama, Miss Kadek akan menjelaskan ya. Untuk materi yang kedua, nanti akan dijelaskan oleh Miss Agustin. Untuk materi yang pertama pada MPLS hari kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya anak-anak mempertahankan negara kita dari gangguan maupun ancaman yang mengganggu negara kita. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan yang pertama itu rasa patriotisme dan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing dan dalam diri masyarakat. Nah, ada nilai-nilai anak-anak, nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu ada nilai cinta tanah air. Nah, contoh dari nilai cinta tanah air yaitu kita bangga dengan produk-produk negara kita. Dengan cara gimana? Dengan cara kita membeli, dengan cara kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, selanjutnya ada lagi contohnya anak-anak, bahwa kita merupakan cinta tanah air. Nah, biasanya setiap hari Senin itu kita mengadakan yang namanya upacara bendera. Nah, jadi upacara bendera itu merupakan salah satu sikap menghargai jasa para pahlawan. Untuk contoh yang ketiga di Cinta Tanah Air itu adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya contoh nilai yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu ada contohnya anak-anak. Yang pertama, itu kita saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat, antar lingkungan sekolah juga kita harus saling menghargai dan menghormati anak-anak. Nah, contoh yang selanjutnya, kita harus hidup rukun, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga kita. Dan yang ketiga, itu merupakan nilai bela negara adalah Pancasila. Dan selanjutnya, contoh sikap dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi kalau kita memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, ingat kita melakukan sesuatu itu tanpa yang namanya pamrih. Ya, tidak boleh kita mengharapkan imbalan, ya nak ya. Nah, jadi ada contoh sikap dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, kita menolong teman kita yang terkena musibah. Misalnya ada musibah kebanjiran, kita mempunyai yang namanya baju bekas anak-anak, boleh kita menyumbangkan ke teman kita yang terkena musibah. Selanjutnya, juga ada contoh sikap dari rela berkorban, yaitu kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita sendiri anak-anak. Ya, nah itu merupakan contoh dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, untuk contoh sikap bela negara yang terakhir anak-anak, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Nah, jadi salah satu contoh sikap tentang kemampuan bela negara yaitu kita menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Nah, tidak hanya negara, lingkungan kecilnya itu adalah di lingkungan sekolah. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh berantem. Ya, sama teman-teman tidak boleh berantem anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ada sikap di bela negara, yaitu menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Tentunya
Untuk menciptakan suasana yang rukun, damai, dan harmonis, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh kita bertengkar. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah arti nasionalisme anak-anak. Jadi arti dari nasionalisme itu merupakan sikap kita mencintai bangsa negara kita sendiri, menganggap semua bangsa itu sama derajatnya ya anak-anak ya. Nah, jadi arti nasionalisme yang lain juga bermakna bahwa persatuan dan kesatuan. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Agustin. Nah, tadi Miss Kadek sudah menyampaikan materi yang pertama. Untuk selanjutnya, cara-cara membina nasionalisme di Indonesia akan disampaikan oleh Miss sendiri. Cara-cara membina nasionalisme di Indonesia yaitu ada dua, yaitu yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Maksudnya, kita harus saling menghargai, saling menghormati suku bangsa lain. Kita harus tetap bersatu, tidak membeda-bedakan suku. Nah, yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Jadi, sikap toleransi itu anak-anak sikap saling menghargai. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman, mematuhi tata tertib sekolah, menghargai teman yang sedang beribadah. Jadi, kalau ada teman yang sedang beribadah, kalian bisa ikut menghargainya dengan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Adapun hal yang harus kita hindari untuk membina nasionalisme di Indonesia, yaitu yang pertama, sukuisme. Jadi sukuisme itu anak-anak rasa cinta yang berlebihan terhadap suku sendiri. Kita menjunjung suku sendiri bahwa suku kita lah yang terbaik, suku orang lain jelek. Nah, itu adalah sikap sukuisme. Contoh sukuisme itu apa ya? Nah, jadi contoh sukuisme itu menghina bahasa daerah dan suku bangsa lain dan hanya mau bergaul dengan suku sendiri. Contohnya di dalam kelas ada berbagai suku, tetapi kalian tidak mau berbaur, kalian hanya mau berteman dengan satu suku saja. Nah, itulah contoh dari sukuisme. Nah, sukuisme ini harus dihindari ya untuk membina rasa nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, selain sukuisme ada chauvinisme. Jadi chauvinisme ini sikap cinta kepada tanah air yang berlebihan. Selalu mengatakan bahwa bangsa sendiri yang terbaik. Contohnya, selalu mengagung-agungkan Indonesia bahwa negara lain itu jelek. Nah, kita mempunyai rasa cinta tanah air yang berlebihan. Nah, ini juga dihindari anak-anak ya untuk membina rasa persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya patriotisme. Ada yang tahu artinya? Ya, patriotisme ini adalah sikap kepahlawanan, cinta tanah air, sikap yang gagah berani, pantang menyerah, serta rela berkorban demi bangsa dan bernegara. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari sikap patriotisme? Yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, tidak kenal menyerah dan putus asa. Jadi pantang untuk menyerah, tetap semangat memperjuangkan apa yang ingin kalian perjuangkan. Nah, adapun contoh sikap patriotisme yang ada di sekolah. Contohnya,
rajin belajar, mengikuti kegiatan seperti kegiatan pramuka, menerapkan nilai 5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tentang pengamalan sikap patriotisme. Jadi, sikap patriotisme itu anak-anak tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, ada juga di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Nah, jadi patriotisme di lingkungan sekolah yaitu melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Jadi kalian harus belajar dengan rajin untuk kemajuan diri kalian sendiri. Kemudian di lingkungan rumah contohnya menyaksikan film perjuangan. Mungkin kalian bisa menyaksikan film perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang dengan semangat, dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu bisa juga dengan membaca buku yang bertema perjuangan. Nah, pada hari-hari tertentu di rumah mengibarkan bendera merah putih. Lalu sikap patriotisme di lingkungan masyarakat yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan antar sesama warga agar terciptanya kerukunan dan persatuan. Lalu dalam kehidupan berbangsa, sikap patriotisme yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila. Selain itu, mendukung kebijakan pemerintah. Contohnya seperti sekarang di saat pandemi ini kalian wajib memakai masker ketika berpergian. Mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, serta menjaga kelestarian lingkungan. Baik, sekian anak-anak materi MPLS hari kedua yang bisa Miss Kadek dan Miss Agustin sampaikan. Miss mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Bye-bye.